Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali pada mata kuliah kajian lingkungan hidup strategis. Pada pertemuan 10 ini kita masih mengkaji yaitu pengkajian 6 muatan KLAS pada bagian ketiganya, di mana kita akan membahas terkait dengan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Nah, sebelumnya kita sudah membahas 4 muatan KLAS. Pada muatan kelima, kerentanan dan risiko perubahan iklim. Apa tujuan dari mengetahui tingkat kerentanan dan risiko perubahan iklim ini adalah memberikan gambaran umum tentang kerentanan kota, potensi bahaya iklim, kemudian dampak terhadap sistem perkotaan, dan pembangunan suatu wilayah. Jadi dari sini kita mengetahui bagaimana suatu kota itu di mana saja kerentanannya, kemudian bahaya iklimnya di mana, dan adanya kemungkinan dampak terkait dengan sistem perkotaan itu sendiri. Kemudian juga kita akan menilai peluang kesenjangan kapasitas yang dimiliki suatu wilayah dalam menghadapi kerentanan bahaya iklim. Ini kita akan melihat bagaimana nanti suatu wilayah, suatu kota itu menghadapi bahaya iklim yang perubahan-perubahannya. Yang terakhir tujuannya adalah kita akan menyusun informasi dasar terkait dengan kerentanan yang dapat ditinjau kembali secara berulang dan mengintegrasikan dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah. Di sini kita sudah tahu rentannya di mana, kemudian kita integrasikan upaya-upaya apa yang akan kita lakukan dan penganggarannya berapa. Maka di situ kita katakan nanti kita menghitung tingkat kerentanan dan risiko dari perubahan iklim itu sendiri. Jadi kalau kita dengar dari perubahan iklim, tentu kita akan merujuk terkait dengan adanya pemanasan global, di mana kita semakin hari semakin kita rasakan baik secara lokal maupun secara global, dan dampaknya pun sudah semakin kita rasakan, mulai dari perubahan cuaca yang tidak menentu, kemudian tiba-tiba terjadi badai dan sebagainya, kemudian pola tanam yang tidak bisa diramal lagi, curah hujannya. Ini adalah perubahan-perubahan dari pemanasan global dan juga adanya peningkatan suhu bumi dan sebagainya, pencairan es di kutub utara dan selatan, semuanya adalah akibat dari perubahan iklim tersebut. Sehingga dari perubahan-perubahan ini adalah semakin banyaknya perubahan iklim, maka dia akan semakin meningkatnya intensitas dari bencana yang mungkin terjadi, baik itu longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung dan sebagainya, adalah bahkan dia akan berakibat dari ketidakpastian dari musim, maka dia akan mempengaruhi dari produktivitas pertanian, kemudian kemungkinan dari wabah penyakit seperti malaria dan sebagainya, juga sini akan mempengaruhi dari kerugian dari masyarakat, terutama yang bersentuhan langsung dengan sektor-sektor pertanian. Maka dari sinilah kita akan melakukan langkah-langkah antisipatif dari sekarang yang untuk mencegah atau semakin buruknya kondisi lingkungan itu sendiri. Maka kita akan butuh adalah suatu perencanaan ketahanan kota
yang kita lakukan dengan menyusun dari kajian risiko iklim serta adanya ketahanan kota yang akan kita buat. Di waktu yang sama, kita tidak bisa memilahnya. Urbanisasi ke perkotaan akan memberikan peningkatan terkait dengan masyarakat miskin, keterbatasan lapangan pekerjaan, kemudian keterbatasan sumber daya manusianya, tentu kalah bersaing di perkotaan. Di mana pada tahun 2030 itu WHO memperkirakan atau World Bank memperkirakan sekitar 5 miliar penduduk bumi yang pada saat sekarang adalah dari 3,5 miliar. Karena begitu banyaknya kemiskinan, kemudian keterbatasan sumber daya alam, kemudian tentu masyarakat miskin ini adalah orang-orang yang paling rentan sehingga dia akan dipaksa untuk beradaptasi dengan dampak-dampak perubahan iklim itu sendiri. Bukannya sengaja, tapi memang harus survive orang untuk bertahan di kondisi pada saat sekarang. Sehingga kalau kita lihat bagaimana dari tingkat kemiskinan ini, kemudian dari adaptasi mereka, kemudian kita hubungkan dengan kondisi bencana dan perubahan iklim yang ada, maka kita perlu melakukan kajian risiko iklim. Kajian risiko iklim ini kita biasanya dengan metodologi biasa kita akan menggunakan kerangka DPSIR atau kita sebut dengan D itu drivers, kemudian P ini pressure, dan S ini state, I ini adalah impact, R adalah respon. Jadi kalau kita lihat adalah dari dampak-dampak pembangunan itu, maka kita akan lihat faktor pendorong. Faktor pendorong adalah dari akibat kegiatan manusia. Kegiatan manusia ini misalnya terkait dengan industri, transport, maka dia akan memberikan tekanan kepada ekosistem. Apa tekanan pada ekosistem itu? Dia memberikan emisi atau polusi pada ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah state. Siapa menerima polusi dan emisi ini? Ada udara, ada air, ada tanah. Sehingga dari kondisi lingkungan yang terpapar emisi ini, maka dia akan berdampak. Terkait apa dampaknya? Dia akan berdampak terhadap kehidupan manusia itu sendiri, terkait dengan kesehatan, kemudian kehilangan biodiversity, kemudian ke penurunan ekonomi. Maka oleh sebab itu perlu ditanggapi bagaimana mencegah kesemuanya ini, empat ini.
Maka adanya respon, adanya penanganan resiko. Penanganan resiko ini kita terkait dengan faktor pendorongnya, kemudian terkait dengan faktor tekanannya, kemudian kita strategi apa terkait dengan state-nya sendiri. Maka misalnya kita munculkan dengan clean production, maka akan industri menghasilkan clean production itu akan menghasilkan produksi yang lebih rendah. Produksi yang lebih rendah maka akan memberikan tekanan lebih rendah pada state-nya. Kemudian ada terkait dengan regulasi, ada pajak, informasi semuanya ini yang kita katakan kontrol adanya kajian dari risiko iklim itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat bagaimana fenomena perubahan iklim itu, metodologi yang bisa kita pakai itu adalah di mana fenomena perubahan iklim, kemudian kita analisis bahayanya, kemudian ada analisis kerentanan kota itu sendiri terkait dengan kemiskinan dan sebagainya, dan kita hubungkan dan kita kaji dalam satu analisis risiko terkait dengan perubahan iklim, analisis kerentanan, kemudian kita munculkan analisis risiko, maka akan muncul adalah strategi dan adaptasi dari lingkungan itu sendiri. Strategi dan aksi adaptasi ini adalah untuk sebagai respon terkait dampak perubahan iklim yang terjadi dalam dokumen yang kita munculkan. Biasanya dokumen itu bisa kita sebut dengan dokumen strategi ketahanan kota atau City Resilience Strategy, CRS. Itu City Resilience Strategy. Sehingga kajian-kajian ini, strategi ini, dia digunakan untuk mendefinisikan apa prioritas kita, kemudian kita memilih strategi-strategi apa, alternatif yang diberikan, kemudian kita formulasikan dengan strategi yang lebih baru lagi. Sehingga dalam pengambilan keputusan suatu kota itu, kita sudah mampu mempertimbangkan dari fenomena perubahan iklim, bahaya yang seperti apa, kerentanan seperti apa, dan analisis risiko itu sudah kita pertimbangkan. Sehingga dia akan kita munculkan dalam bentuk bagaimana tahapan penyusunan kajian risiko iklim itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan profil kota. Profil kota itu menjelaskan apa saja. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum dia berisi terkait dengan kondisi kota itu sendiri secara koordinatnya, administratifnya, luas areanya, pemetaan skala wilayah, skala kota, dan kondisi pemerintahannya kita tampilkan pada profil kota. Kemudian pada aspek fisik dan lingkungan. Aspek fisik dan lingkungan ini apa yang isinya? Terkait dengan kondisi fisik buatan dan fisik alam di kota tersebut. Kemudian ada profil lingkungan mencakup deskripsi terkait dengan data sungai, topografi, luasan RTH, karakteristik fisik alam, dan sebagainya. Kemudian ada profil fisik buatan terkait dengan pelayanan dasar, data infrastruktur seperti PLN, PDAM, pekerjaan umum, sebagainya. Dia mendeskripsikan cakupan area nilainya oleh pelayanan dasar publik. Itu aspek fisik dan lingkungan. Aspek sosial meliputi apa? Dia meliputi kondisi demografi, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi demografi ini adalah memberikan terkait dengan populasi penduduk. Kemudian jika kita perlu nanti kita proyeksikan 20-30 tahun akan datang,
kemudian bagaimana akses terkait dengan pendidikan, akses terkait dengan kesehatan, sehingga data-data ini adalah bagaimana terkait dengan penduduk mengakses pendidikan dan kesehatan. Kemudian aspek profil kota yang masih di profil kota, pada itu aspek keempat, aspek ekonomi. Apa saja terkait dengan kondisi ekonomi dan kemiskinan. Jadi di sini menggambarkan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terkait dengan ekonomi kota, kemudian data terkait dengan kondisi PDRB, pendapatan domestik regional bruto, kemudian terkait dengan kemiskinan, bagaimana data kakak miskin, keluarga miskin, profil seperti apa, sebarannya di mana, semua itu kita tampilkan pada profil kota. Apa saja data-data profil kota ini bisa kita pakai data dengan ada potensi desa, ada MDG, sebagainya. Adalah data-data yang kita pengen tampilkan. Kemudian kita lihat tahapannya adalah yang B, adanya fenomena perubahan iklim. Fenomena ini kita pilih menjadi dua, yaitu bagaimana kondisi iklim saat sekarang, yaitu di mana keluarannya berupa grafik terkait dengan rata-rata misal data suhu, kemudian ada suhu maksimum, data-data yang menggambarkan 10 tahun terakhir. Ini bisa kita dapat terkait dengan data curah hujan, data iklim, sebagainya, ini dari data BPS, BMKG, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah adanya proyeksi iklim. Kita lakukan analisis secara tingkat regional maupun secara nasional, di mana iklim tingkat regional itu adalah terkait dengan terjadinya peningkatan iklim ekstrim, bisa terkait dengan gelombang panas, kemudian terkait dengan peningkatan suhu rata-rata, itu ada dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah siang, kemudian malam yang hangat dibandingkan malam yang pada yang dulu-dulu tahun 1960-an atau 50-an. Kemudian adanya keanekaragaman hayati di tingkat regional terpapar oleh penambahan suhu rata-rata. Apakah dia berkurang atau bagaimana? Kemudian adanya paparan terhadap El Nino dan atau La Nina terkait perubahan-perubahan iklim yang sangat mendesak. Dari fenomena perubahan iklim kita akan analisis bagaimana analisis bahayanya. Analisis bahayanya adalah kita mengidentifikasi bahaya iklim yang terjadi. Kita bisa mengacu pada data historis terjadi bencana, misalnya terkait dengan identifikasi bahaya, bagaimana bahaya iklim pernah terjadi dalam 20 tahun terakhir. Tentu kita akan melihat data-data kembali, data-data bencana 20 tahun terakhir. Kemudian matrik bahaya, kita buat bagaimana kemungkinan dan konsekuensi yang ditimbulkannya, di mana kita menggambarkan atau mendeskripsikan bahaya dari setiap lokasi, misalnya pada kelurahan atau pada desa. Jadi kalau kita lihat matriknya nanti, matrik bahaya itu seperti ini. Matrik penentuan bahaya, misalnya sini ada matrik bahaya, sini ada konsekuensinya. Setelah kita identifikasi itu kita buat matriknya lagi. Maka di sini kita buat aja hampir pasti, dia mungkin, dan jarang. Udah konsekuensinya apa? Luar biasa, menengah, tidak nyata. Ini kita buatkan dengan tabel.
Kemudian setelah kita tentukan matriknya, kita tentukan skalanya. Skala kemungkinannya bagaimana? Ada tadi hampir pasti, ada mungkin, ada jarang, kejadian berulang enggak? Atau kejadian tunggal, berapa persen dia? Terkait dengan kejadian berulang, berapa terkait dengan dalam 1 kali 1 tahun, kemungkinan, dan skala mungkin terjadi dalam 10 tahun, jarang itu terjadi dalam waktu besar dari 25 tahun. Nah, jika dia kejadian tunggal, maka dia berpeluang lebih dari 50%. Dan peluang terjadi kurang dari 50%. Kemudian terakhir adalah peluang terjadi mendekati 0, jika jarang. Kemudian dari skala ini kita turunkan lagi skala konsekuensi biayanya. Tadi ada tidak nyata, menengah, luar biasa. Apa saja yang tidak nyata itu, misalnya dampak kerusakan tidak ada, tidak mencapai pencapaian target, tidak membutuhkan pertambahan kapasitas, tidak membutuhkan biaya tambahan. Ini adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan. Kemudian yang terakhir, kita lakukan scoring. Misalnya ada Kelurahan Kebun Jeruk, Anjarsari, Cempaka misalnya. Banjir bagaimana? Bisa dia satu, maka dia kejadiannya jarang atau bagaimana. Satu itu misalnya tidak bahaya, scoring bahayanya jadi jarang, tidak membahayakan banjir pada daerah Kebun Jeruk misalnya. Kekeringan gimana? Misalnya dengan skor 2 itu adalah kurang bahaya. Jadi misalnya 1 itu tidak bahaya, 2 itu kurang bahaya, 3 itu agak bahaya, 4 itu berbahaya, 5 itu adalah sangat berbahaya. Kemudian tingkat bahaya gabungan. Setelah itu kita lakukan analisis kerentanan. Kita lihat analisisnya berdasarkan IKS dan IK-nya. Di mana kalau kita IKS itu adalah indeks keterpaparan dan sensitivitasnya. Kemudian IK itu adalah indeks kapasitas adaptifnya. Maka kita coba hitung kuadran 1, 2, 3, 4, 5 di masing-masing ranknya antara kurang dari 0, IK-nya kurang besar dari 0, IKS-nya kurang dari 0, maka dikategorikan dia tidak rentan. Kemudian jika ini kurang rentan, 3 agak rentan, 4 rentan, 5 sangat rentan. Biasanya kita deviasi itu kita pakai rata-rata 0,5. Saya kuadran 1, tingkat keterpaparan dan sensitivitasnya rendah, kapasitas adaptasinya tinggi. Kuadran 2, tingkat keterpaparan sensitivitas tinggi, kapasitas adaptasi tinggi. Sampai 5, tingkat keterpaparan sensitivitas tinggi dan kapasitas adaptasinya rendah. Selanjutnya kita masuk ke analisis kerentanan. Dan analisis risiko, kita pakai apa? Ada terkait dengan kondisi sekarang, kondisi masa datang atau masa depan. Ada analisis kerentanan, analisis bahaya. Maka dia akan menjadi analisis risiko kondisi saat sekarang. Kemudian ada analisis kerentanan, kemudian ada proyeksi iklim. Ya akan kita bahas adalah terkait dengan analisis risiko di masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Dia adalah di overlay atau tumpang tindihkan antara bahaya dan kerentanannya. Kemudian ada kapasitas institusi masyarakat. Bagaimana nanti kita bisa menjelaskan keterkaitan antara kapasitas adaptasi yang dimiliki oleh perkotaan, baik dari elemen institusi maupun masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Ya. Di sini
ada tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Sini kita lihat nih peta sudah jadi bahwa indeks jasa pencegahan dan perlindungan ini adalah rendah, tinggi, sedang, dan tinggi. Sini yang pekat ini tinggi, yang boleh rendah. Ini bagaimana nanti kita perlindungan terhadap bencana. Oke, sekarang kita lihat. Kita melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ada gempa bumi. Mana saja bahaya gempa bumi? Yang hijau-hijau ini rendah ini. Kemudian misalnya pada terkait bahaya banjir. Bahaya banjir tinggi itu saat warna merah ke kuning ini tinggi. Kemudian rendah. Dan bahaya kekeringan sudah petakan juga. Dari tinggi sampai rendah. Kemudian bahaya longsor. Bahaya longsor di sini kita akan membagi juga adalah tinggi dan rendahnya tingkat rawan petanya ini. Secara umum kita menghitung dari risiko itu adalah dari tingkat bahayanya, kemudian ada kerentanannya yang kita bagi terkait dengan kapasitas lingkungan atau kapasitas perorangan sendiri, sehingga akan mendapatkan adalah resiko bencana yang kita perkirakan. Misalnya kita akan menghitung risiko dari bencana. Di sini ada kerentanan fisik misalnya. Risiko bencana ada rumah, parameternya rumah. Dengan bobot itu 40%, fasum itu 30%, fasilitas kritis itu 30%. Perhitungan nilai setiap parameter kecuali rumah dilakukan berdasarkan apa? Pada kelas bahaya rendah memiliki pengaruh 0%, sedang memiliki 50%, bahaya tinggi mempengaruhi 100%. Jadi kalau kita lihat kelasnya, maka dia kurang dari 400 juta, kalau sedang itu 400 juta, tinggi itu besar dari 800. Itu juga dari fasum bersama, cuma kelas yang di fasum ini 500 juta sampai 1 miliar. Jadi kalau kita urut ya, ada data jumlah unit parameter per desa kelurahan. Kemudian kita ada analisis sebaran jumlah unit parameter fisik. Nah, kemudian kita justifikasi terkait dengan rupiah. Kemudian kita lakukan scoring parameter. Sedangkan yang cukup membantu mempengaruhi adalah adanya peta besaran jasa dukung daya tampung. Kemudian di sini juga kita masukkan terkait dengan batas administrasi. Kemudian ada peta sebaran permukiman. Dan nanti kita akan gabungkan bagaimana analisis sebaran itu terkait dengan parameter fisik wilayah. Ya, akhirnya nanti kita bisa dapat skor dari kerentanan fisik. Kerentanan ekonomi misalnya. Kita punya parameter itu adalah lahan produktif dan PDRB. Kelasnya apa saja? Kurang, rendah, sedang, tinggi. Kerentanan ekonomi itu adalah 0,6 kali skor lahan produktif, 0,4 kali skor PDRB. Ini dia terkait dengan kelas bahaya, peta tutupan lahan, peta batas administrasi, data PDRB. Di sini dari kelas bahaya, tutupan lahan, peta administrasi, PDRB ini kita lihat dari reklasifikasi lahan produktif dengan kelas bahaya
dan peta batas administrasi kita jadikan justifikasi nilai rupiah terproduktif. Kemudian kita skor, dan skor kita overlaykan, baru kita dapat nanti skor lagi terkait dengan estimasi nilai rupiah dan angka tingkat desanya. Sehingga nanti baru akan kita dapatkan adalah skor kerentanan ekonomi. Kemudian contoh lain adalah terkait dengan kerentanan lingkungan. Kita bagi terkait dengan hutan lindung, hutan alam, hutan bakau atau mangrove, semak belukar, rawa. Ini kita bedakan kelasnya terkait dengan tanah longsor, gunung Merapi, kebakaran, dan lainnya. Maka kita lihat kelas bahaya mana, kemudian ada peta administrasi, kemudian ada penutupan lahan. Kita lihat, kita reklasifikasi dan kategorisasi parameter lingkungannya. Kemudian kita justifikasi luas parameternya, kita skor, akhirnya kita dapatkan untuk kerentanan lingkungan. Kemudian kita masuk ke muatan ke-6, itu tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, di mana kita lakukan analisisnya, mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies atau jenis tumbuhan dan satwa. Apa saja itu kajiannya? Yang pertama adalah kita melakukan penetapan dan pengolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi. Jadi di sini kita lakukan klasifikasi, pemilahan, dan kita tetapkan mana keanekaragaman hayati yang merupakan dilindungi dan tidak dilindungi. Kemudian analisis satu lagi adalah kita melakukan pengolahan tumbuhan dan satwa serta habitatnya, bagaimana tata kelolanya, hubungan antar ekosistem di dalamnya. Kemudian kita lakukan pemeliharaan dan pengembangbiakan, ini pada jenis-jenis yang tertentu yang kemungkinan sudah sulit untuk didapatkan di ekosistemnya. Dan kita gunakan pendaya gunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya. Kita berdaya gunakan dari mana yang bisa digunakan, mana yang tidak dari ekosistem itu. Yang terakhir, kita hitung bagaimana tingkat keragaman hayatinya dan bagaimana kita akan menyeimbangkannya. Ini adalah analisis dari pemanfaatan dan penguatan spesies tumbuhan dan satwa. Merujuk pada dasar hukumnya adalah pada tingkat pasal 26 Undang-Undang 590 itu adalah tentang konservasi, di mana pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan serta satwa liar. Ini adalah dasar dari tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dari secara aturan hukumnya. Tujuan kita melakukan studi tadi apa? Sehingga kita dapat nanti adalah data. Kita dapat adalah data dan informasi tentang potensi dan kondisi keanekaragaman hayati dari berbagai tingkatan, mulai dari lokasinya sampai dapat untuk observasi dan sebagainya. Kemudian studi ini juga dapat mengevaluasi status dan kecenderungan sumber daya keanekaragaman hayati, sumber daya biologis yang dapat dikelola lebih lanjut. Sehingga kita dapat evaluasi bagaimana kondisinya, apakah sudah punahkah atau langkahkah, masih banyakkah, semua bisa kita dapatkan. Apa yang kita harapkan dari kajian-kajian di atas? Yang pertama adalah kita akan mendapatkan gambaran status keanekaragaman hayati, flora fauna di satu tempat itu bagaimana kondisinya, dapat kita dapatkan statusnya punah, tidak punah, masih banyak atau seperti apa, pemanfaatan seperti apa. Ini adalah output yang dihasilkan. Kemudian kita mengetahui keberadaannya di mana, baik hewan atau
tumbuhan, mengetahui di mana keberadaannya. Kemudian kita akan memberikan rekomendasi dari data tersebut, apa saja yang perlu menjadi pelestarian, mana yang dilestarikan, atau yang mana untuk dikonservasikan. Inilah output yang ingin dicapainya. Kemudian juga adanya prediksi dampak positif terhadap komponen ekosistem. Kita melakukan prediksi sama dampak positif. Jangan hanya melihat dampak negatifnya saja. Kemudian perbaikan kondisi hidrologis, karena kita sudah mengerti kondisi floranya, tentu kita melihat vegetasinya. Dari vegetasinya tentu akan memperbaiki tata guna lahannya, memperbaiki tata letak lahannya, kemudian penyimpanan sumber airnya. Itu ini akan berpengaruh terkait dengan kondisi hidrologisnya. Kemudian kita memberikan rekomendasi, setelah kita dapat apa upayanya, kita bisa merekomendasikan program apa saja. Baik nanti penelitian, penyaluran informasi, dan pengetahuan dari community itu sendiri. Yang terakhir, output yang akan dihasilkan adalah kita melakukan prediksi dampak positif dari KHT terhadap community development. Bagaimana kita menganalisisnya? Yang pertama adalah kita akan mengkaji ekosistem. Apa saja yang kita kaji dalam ekosistem? Yang pertama adalah interaksi jenis tumbuhan dan satwa. Bagaimana interaksi antara jenis tumbuhan dan satwa yang ada. Kemudian kita lihat potensi jasa yang diberikan dengan konteks daya dukung daya tampung. Bagaimana potensi jasanya, terkait jasa air, jasa pangan, sebagainya. Kemudian kita akan mengkaji genetik yang apa saja, meliputi terkait dengan kemelaratan sumber daya genetik, kemudian kemelaratan terkait dengan jenis tumbuhan dan satwa yang ada. Ini adalah menjaga keanekaragaman hayati itu sendiri terkait dengan tidak masuknya orang-orang yang selain dari grup ini saja. Coba kita lihat dari tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati ini. Kita punya indeks jasa biodiversitas. Jasa biodiversitas. Kemudian ada indeks pendukung keanekaragaman hayati. Di sini adalah jasa indeks biodiversitasnya rendah. Ini yang hijau ini tinggi, di mana tingkat kerentanannya. Kemudian kita hubungkan dengan indeks pendukung keanekaragaman hayati. Pada daerah-daerah yang tinggi, yang merah, ini merahnya sangat rendah. Indeks biodiversitasnya tinggi di sana, tetapi indeks pendukung keanekaragaman hayatinya rendah di daerah yang jasa indeks biodiversitasnya cukup tinggi, berkebalikan dia. Setelah kita tahu tadi 6 muatan yang sudah kita uraikan pada 3 kali pertemuan, ada beberapa metode analisis yang bisa digunakan terkait dengan 6 muatan itu. Yang pertama terkait dengan analisis spasial dan dengan GIS. Ini adalah yang paling banyak dipakai dan paling menggambarkan secara nyata terkait dengan data-data yang muncul secara spasial. Dan ini jika didukung dengan data peta-peta yang cukup lengkap, peta daya dukung daya tampung, peta jasa ekosistem, peta rawan bencana, jika semuanya lengkap akan gampang untuk mengoverlaykannya atau mentumpang tindikannya. Dan sistem dinamis ini adalah kita menggambarkan bagaimana membuat pemodelan secara dari waktu ke waktu
Misalnya terkait dengan pencemaran air, mana kita memodelkan dari waktu ke waktu kondisi apakah semakin baikkah atau seberapa jauhkah pencemaran itu akan terjadi. Kemudian terkait dengan metode analisis multi kriteria ini, kita menyusun kriteria-kriteria skenario-skenario dari paling umum sampai paling detail. Kemudian ada metode Delphi, ini adalah meminta penilaian dari pakar-pakar terkait dengan suatu permasalahan, sehingga nanti akan kita pilih dari pakar-pakar tersebut. Kemudian valuasi ekonomi terkait dengan penilaian-penilaian trading jasa ekosistem. Kemudian ini adalah bagaimana menyusun skenario-skenario terbaik yang kita miliki. Tetapi secara umum dari 6 ini yang paling banyak digunakan adalah terkait dengan analisis spasial dengan GIS ini. Nanti kita lihat bagaimana nanti salah satu contoh hasilnya. Sehingga dalam melaksanakan analisis ini apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan adanya standar, norma, contoh praktek terbaik di tempat lain untuk informasi yang tersedia, sehingga tetap pada pada rel atau pada jalur ada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kemudian juga pada hasil penelitian yang sudah diakui secara kompetensinya secara nasional maupun internasional. Kemudian adanya dukungan konsensus kesepakatan antar pakar yang dibuat dengan langkah-langkah metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah analisis yang perlu juga kita perhatikan. Jadi secara umum, kalau kita kaji tabelkan, ini adanya KRP, kemudian ini ada kajian 6 muatan, dan masing-masing KRP itu kita analisis. Ini kerangka besar bagaimana Anda akan melakukan analisis 6 muatan KLHS. Ini salah satu contoh penggunaan analisis menggunakan GIS secara spasial. Ini ada 6 muatan. Bagaimana penjabarannya adalah kapasitas daya dukung, daya tampung. Kemudian ini ada dampak dan risiko, ini ada jasa ekosistem, ada SDA, kemudian ada perubahan iklim, ada keanekaragaman hayati. Tentu kesemuanya ini akan kita kaji. Tetapi tidak semuanya punya data kita. Datanya sulit, bahkan tidak ada. Maka pendekatan apa saja yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah jika untuk daya dukung daya tampung, kita akan melakukan overlay dengan peta tata ruang. Kemudian terkait dengan dampak, misalnya kita akan overlay dengan peta rawan bencana, di mana kegiatan-kegiatan kita lakukan sesuai apakah rawan bencana atau tidak lokasinya. Kemudian jasa ekosistem akan kita overlaykan dengan peta DDDT berbasis jasa ekosistem, dan ada jasa pengaturan air, dan ada jasa penyedia pangan. Yang D untuk SDA bisa kita pakai terkait dengan peta potensi tambang, bagaimana potensi-potensi sumber daya alamnya, kemudian peta-peta atau izin dari penguasaan hutan dan sebagainya. Kemudian yang kelima terkait dengan perubahan iklim, kita bisa lihat dari tutupan lahan, karena tutupan lahan akan mempengaruhi perubahan iklim. Kemudian tingkat ketahanan dan potensi kehati, kita bisa overlay peta dengan menunjuk kawasan hutan. Ini pendekatan yang akan kita pakai. Selanjutnya, data inilah dapat kita pakai. Kenapa? Misalnya dengan data RT RW, apakah RT RW itu punya dasar perizinan, ada pola ruangnya berubah apa enggak, kemudian yang rawan bencana apakah dia ada lokasi bencana apa enggak pada lokasi pembangunan yang akan kita lakukan. Kemudian yang C itu jasa DDDT, apakah dia sudah
menurunkan atau mempertahankan DDT-nya serta jasa airnya. Kemudian apa potensi tambang, apakah dia akan mempengaruhi sumber daya alam yang ada. Kemudian yang E, overlap peta penutupan lahan, apakah dia ada vegetasi tinggi atau tidak. Yang terakhir adalah berapa besar keanekaragaman hayati yang akan terancam dari peta kawasan hutan. Kawasan hutan, pengurangan kawasan hutan itu akan mempengaruhi dari keanekaragaman hayati. Maka nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba mencontohkan bagaimana mendapatkan hubungan dari KRP dan muatan KLS itu sendiri. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.